Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyu Wihartati dari kelas PBA 3B dengan NIM 230202040. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam, pemikirannya dan tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar, dan yang dimaksud keluar di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Khawarij adalah suatu nama yang diberikan oleh kalangan orang yang tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin dan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Tokoh-tokohnya yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Surah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Doktrin-doktrin dari aliran ini yaitu khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Lalu Quran adalah makhluk, dan yang terakhir manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Yang kedua yaitu aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya pihak atau golongan atau pengikut sahabat. Pengertian ini kemudian bergeser mempunyai pengertian yaitu Syiah itu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali bin Abi Thalib dan memuliakannya beserta keturunannya. Tokoh-tokohnya yaitu Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari. Doktrin-doktrinnya yaitu kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Kepala negara sebagai pemegang kekuasaan agama. Kemudian kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu. Nah, aliran Jabariyah ini artinya Allah Maha Memaksa. Kemudian, Asy'ariyah menegaskan bahwa paham aliran ini menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, Jahim bin Sufyan, Ad-Dirar, dan Husain bin Muhammad An-Najjar. Doktrin-doktrinnya yaitu manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Kalam Tuhan adalah makhluk, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata Qadaro yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Nah, paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Tokoh-tokohnya yaitu Ma'bad Ali Jauhani dan Wailani al-Dimashqi. Doktrinnya yaitu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Aliran ini mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Kemudian yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Aliran ini berpikiran bahwa orang yang berdosa besar itu masih ada imannya, tetapi tidak pula dapat dikatakan mukmin karena ia telah berdosa. Orang yang serupa itu apabila meninggal dunia maka ia akan kekal di dalam neraka, hanya azabnya saja yang lebih ringan dibandingkan orang kafir. Tokohnya yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, dan Al-Jubai. Doktrinnya kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya dan akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Kemudian yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah ini merupakan aliran Islam yang kata lainnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat-sifat itu bukan dzatnya dan bukan pula selain dzatnya namun pada dzatnya. Tokohnya yaitu Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Doktrin-doktrin dari aliran ini yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, dan akal, wahyu, dan kriteria baik.
Yang ketujuh yaitu aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikirannya sendiri, yaitu Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud al-Maturidi. Aliran Maturidiyah dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran Mu'tazilah dan pada pemikiran teologi Asy'ari yang sangat menggunakan makna teks nas. Nah, Maturidiyah dengan latar belakang madhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Mansur Muhammad Ibnu Mahmud al-Maturidi. Doktrin-doktrinnya yaitu orang mukmin melakukan dosa besar tetaplah mukmin. Kemudian janji dan ancaman Tuhan tidak boleh, tidak mesti berlaku kelak. Nomor 8 yaitu aliran Murji'ah. Aliran ini berasal dari bahasa Arab yang artinya irja, artinya penundaan atau penangguhan. Nah, karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam, mereka menganggap bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Tokohnya yaitu Hasan bin Bilal Musni, Abu Sailat Saman, dan Diror bin Umar. Doktrinnya yaitu orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena kufur dan iman letaknya di hati. Menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadat bagi mereka karena yang disebut ibadat adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.